Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-184 ini akan membahas tentang bagaimana koordinasi jejaring kerja dan kemitraan pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis ini dilakukan. Ini bagian dari akreditasi puskesmas di bab dan kriteria yang terkait dengan kebijakan dan jenis-jenis layanan. Sebelum melihat video 184 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 6, pelayanan UKM di puskesmas. Video 13 tentang pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit di masa pandemi COVID-19. Dan video 170 sampai dengan video 183 yang semuanya tentang penanggulangan dan pencegahan tuberkulosis. Apa sih yang dilakukan dalam koordinasi dan jejaring kerja serta kemitraan? Sobat Sehat, penyelenggaraan penanggulangan TB perlu didukung dengan upaya mengembangkan dan memperkuat mekanisme koordinasi serta kemitraan antara pengelola program TB dengan instansi pemerintah, lintas sektor dan lintas program, para pemangku kepentingan, penyedia layanan, organisasi kemasyarakatan, asuransi kesehatan, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan memperkuat koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan harus mencakup semua aspek penanggulangan TB, termasuk 1. Advokasi, 2. Penemuan kasus, 3. Penanggulangan TB, 4. Pengendalian faktor risiko, 5. Peningkatan KIE, 6. Peningkatan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan TB, 7. Integrasi penanggulangan TB, 8. Sistem rujukan. Program pengendalian TB dalam strategi nasional diarahkan menuju akses universal terhadap layanan TB yang berkualitas dengan upaya kegiatan temukan, obati, sampai sembuh atau TOS. Nah, seperti gini ya teman-teman sekalian. Ini TOS ini artinya. Untuk semua pasien TB yang sistematik dengan pelibatan secara aktif seluruh penyedia layanan kesehatan melalui pendekatan public-private mix atau PPM, bauran pelayanan pemerintah dan swasta. Public-private mix atau PPM adalah pelibatan semua fasilitas layanan kesehatan dalam upaya ekspansi layanan pasien TB dan kesinambungan program penanggulangan TB secara komprehensif di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Mekanisme pendekatan PPM atau public-private mix dapat dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, hubungan kerjasama atau bauran pemerintah swasta, seperti kerjasama program penanggulangan TB dengan fasilitas kesehatan milik swasta, kerjasama dengan sektor industri, perusahaan, tempat kerja, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Di sini contohnya adalah kerjasama yang pernah dilakukan oleh Aisyah ataupun organisasi masyarakat yang lain, mungkin PKK juga, dengan Pasyankes untuk penanggulangan TB. Kemudian yang kedua, hubungan kerjasama atau bauran pemerintah seperti kerjasama program TB dengan institusi pemerintah lintas program atau lintas sektor. Kerjasama dengan Paskes milik pemerintah termasuk Paskes yang ada di BUMN, TNI, Polri, dan Lapas serta Rutan. Kemudian yang ketiga, hubungan kerjasama atau bauran swasta-swasta seperti kerjasama antara organisasi profesi dengan LSM, kerjasama rumah sakit swasta dengan dokter praktek mandiri, kerjasama dokter praktek mandiri dengan laboratorium swasta dan apotek swasta. Tujuan pendekatan PPM adalah menjamin ketersediaan akses layanan TB yang merata, bermutu, dan berkesinambungan bagi masyarakat terdampak TB atau akses universal untuk menjamin kesembuhan pasien TB
dalam rangka menuju eliminasi TB. Dalam melaksanakan kegiatan PPM harus menerapkan prinsip sebagai berikut. 1. Kegiatan dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan. 2. Kegiatan PPM diselenggarakan sebesar-besarnya untuk kebaikan pasien dengan menerapkan norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK. 3. Kegiatan PPM diselenggarakan melalui sistem jejaring yang dikoordinir oleh program penanggulangan TB di setiap tingkat. Sobat Sehat, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu jejaring kerja PPM. Jejaring kerja PPM untuk menuju akses universal atau TOS TB meliputi pertama, jejaring kasus antara lain penemuan dan diagnosis terduga TB, kemudian investigasi kontak, kemudian kesinambungan pengobatan pasien TB, rujukan, pindah, pelacakan pasien TB yang mangkir. Kemudian jejaring mutu laboratorium, yaitu jejaring mutu laboratorium di Pasienkes dilakukan dengan metode LQES oleh Balai Laboratorium Kesehatan atau rujukan uji silang 1 atau 2, yaitu RUS 1 atau 2. Kemudian jejaring logistik antara lain distribusi dari instalasi farmasi ke Pasienkes, baik FKTP maupun FKRTL dengan koordinasi dari Dinkes Kabupaten Kota. Selanjutnya, dokter praktek mandiri atau klinik pratama melakukan jejaring logistik dengan puskesmas setempat. Berikutnya, jejaring pencatatan dan pelaporan TB. Jejaring pencatatan dan pelaporan TB di Pasienkes dilakukan secara manual atau elektronik dalam sistem informasi terpadu TB. Berikutnya, jejaring pembinaan. Jejaring pembinaan dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Kota seperti supervisi, pertemuan monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh Pasienkes pemerintah dan swasta. Jejaring PPM di Kabupaten Kota dapat dilihat pada bagan 3 dalam jaring kasus. Kita bisa lihat ya, bagan 3 penemuan aktif dengan jejaring layanan TB atau PPM ini, keterangannya adalah ada mandatory notification, yaitu ada kewajiban melapor setiap Pasienkes di luar puskesmas antara lain di PM, klinik, rumah sakit yang dalam teknis pelaporannya dapat dilakukan melalui puskesmas maupun langsung ke Dinas Kesehatan. Koordinasi atau jejaring kerja dan kemitraan perlu diperkuat agar berjalan dengan baik dengan menitik beratkan pada pembentukan tim PPM di tingkat kabupaten kota dengan keanggotaan dan perannya sebagai berikut. Dinas Kesehatan berperan sebagai penanggung jawab dan koordinator PPM. Perlu diterbitkan SK pembentukan tim PPM oleh Bupati atau Wali Kota atau Kepala Dinas Kabupaten Kota. Kemudian memfasilitasi pembuatan MOU atau perjanjian kerjasama. Menyusun SPO jejaring internal dan eksternal layanan pasien TB dan memastikan SPO berjalan baik. Selanjutnya, pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan program TB di Pasienkes. Memastikan sistem surveillance TB, yaitu pencatatan dan pelaporan di Pasienkes berjalan dengan baik. Memastikan keterlibatan UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat dalam jejaring program TB di wilayah operasional puskesmas. Institusi pemerintah terkait, misalnya TNI, Polri, Disnaker, Dinas Sosial, Lapas, Rutan, dan lain-lain, memastikan Pasienkes di institusi terkait masuk dalam jejaring PPM. Karena kita tahu bahwa masing-masing institusi tadi juga mempunyai Pasienkes. Kemudian memastikan adanya MOU atau perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan di kabupaten kota. Melakukan pembinaan dan pemantauan ke Pasienkes di bawah institusi terkait yang tadi sudah kita sebutkan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Memastikan Pasienkes di dalam institusi terkait tadi mengikuti pertemuan, monitoring, dan evaluasi yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sobat Sehat,
Penyedia layanan baik sektor pemerintah dan swasta, Persi, Asada, dan lain-lain harus memastikan rumah sakit telah lulus akreditasi tahun 2012 maupun dengan menggunakan SENAR. Memastikan rumah sakit sudah masuk dalam jaring PPM, karena di dalam akreditasi itu ada Proknas yang salah satunya adalah program TB. Kemudian memastikan sudah adanya MOU dengan Dinkes dalam tata laksana TB. Melakukan pembinaan bersama Dinkes. Memastikan rumah sakit ikut serta dalam monitoring dan evaluasi yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selanjutnya, organisasi profesi yaitu ID, PDPI, PAPDI, IDAI, ILKI, IAI, PPNI, IBI, dan lain-lain membantu dalam pemetaan anggotanya sesuai kriteria dan peran masing-masing. Memastikan sudah masuk dalam jejaring PPM, melakukan pembinaan bersama Dinkes Kabupaten Kota setempat. Selanjutnya, asuransi kesehatan, bisa BPJS dan lain-lain. Di sini dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait keterlibatan dokter dalam tata laksana TB. Kemudian memastikan Fasiankes anggota atau yang ikut serta dalam BPJS melakukan jejaring untuk rujukan diagnosis dan rujuk balik tata laksana pengobatan antar FKTP maupun FKRTL berjalan dengan baik. Melakukan pemantauan dan pembinaan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sobat Sehat, berikutnya lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat terdampak TB. Beberapa kegiatan antara lain, pertama melakukan perjanjian kerjasama dengan puskesmas setempat dalam tata laksana TB. Memastikan klinik Pratama milik LSM masuk dalam jejaring PPM. Ini contohnya, kalau Muhammadiyah atau Aisyah itu mempunyai klinik Pratama, itu diupayakan bisa masuk dalam jejaring PPM. Kemudian LSM yang memiliki kader dapat berperan dalam membantu puskesmas untuk penjaringan terduga pengawasan pasien TB dalam masyarakat. Ini sudah dilakukan oleh beberapa LSM antara lain PKK dan Aisyah. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas pengawasan dan pembinaan serta penerapan PPM atau Public Private Mix. Di tingkat pusat, bertanggung jawab untuk pengembangan kebijakan, peraturan, pedoman, standar, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang menjadi pegangan bagi penerapan PPM di tingkat kabupaten kota, serta melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan PPM di kabupaten kota. Kedua tingkat provinsi, Dinas Kesehatan Provinsinya bertanggung jawab dalam pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PPM di kabupaten kota bekerja sama dengan perhimpunan profesi, LSM, asuransi kesehatan, dan instansi pemerintah terkait dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, di tingkat kabupaten kota, penerapan strategi PPN kabupaten kota melalui peningkatan jejaring kerja antar pemangku kepentingan dan jejaring rujukan antar Fasiankes. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan pembentukan tim, menyusun rencana kerja berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi kebutuhan. Tim PPN Kabupaten Kota membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan. Tim PPM dibentuk dengan SK Kepala Dinas Kabupaten Kota yang kegiatannya didanai oleh pemerintah setempat dan sumber lain yang tidak mengikat. Selanjutnya, Sobat Sehat, kita akan membahas langkah-langkah pemantapan PPM yang dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan penilaian dan analisis situasi untuk mendapatkan mapping Fasiankes yang sudah terlibat dan belum, serta kepemilikan untuk penentuan tindak lanjut.
kemudian SDM dan sarana prasarana yang dimiliki, dokter, perawat, petugas, laboratorium, apotik, dan asisten apoteker. Kemudian kriteria wilayah, apakah perkotaan, daerah terpencil, perbatasan kepulauan, atau remote area. Kemudian Fasiankes atau FKTP atau FKRTL untuk menentukan perujuk dan terujuk dalam rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TB. Permasalahan yang menghambat penerapan pelayanan TB di Fasiankes. Kemudian juga mengidentifikasi potensi yang dimiliki LSM atau organisasi masyarakat yang terdampak TB. Kemudian berikutnya, yang kedua, mendapatkan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan, antara lain organisasi profesi, NGO, CSR, dan lain-lain, baik swasta maupun pemerintah dalam rangka melaksanakan PPM, dikuatkan dengan MOU. 3. Memastikan pelayanan TB berjalan di tiap Fasiankes FKTP dan FKRTL sesuai standar yang berlaku. 4. Merekomendasikan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM. 5. Memfasilitasi ketersediaan SOP dan perjanjian kerjasama untuk jejaring internal maupun jejaring eksternal. Keenam, memastikan berjalannya surveillance TB, terutama pelaksanaan notifikasi wajib untuk semua Fasiankes di wilayah kerjanya. Nanti tentang surveillance TB dan notifikasi wajib akan ada video tersendiri. Kemudian yang ketujuh, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan TB di Fasiankes. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas indikator PPM. Indikator PPM di tingkat nasional adalah jumlah provinsi yang telah memasukkan PPM dalam Renstra Penanggulangan TB. Indikator PPM di tingkat provinsi adalah proporsi kabupaten kota yang telah memiliki tim PPM dengan SK Kepala Dinas. Proporsi kabupaten kota yang telah mempunyai anggaran untuk kegiatan PPM. Proporsi kabupaten kota yang telah menerapkan PPM secara paripurna minimal 80% dari unsur yang terlibat dan pencapaian indikator di program TB. Kemudian indikator PPM di tingkat kabupaten kota. Antara lain, prosentase Fasiankes, yaitu rumah sakit, klinik, DPM, yang telah menerapkan layanan TB sesuai standar. Proporsi Fasiankes, yaitu rumah sakit, klinik, dokter praktek mandiri yang telah melaksanakan notifikasi wajib. Proporsi Fasiankes atau FKTP dan FKRTL yang telah terakreditasi dan tersertifikasi. Berikutnya jumlah organisasi profesi yang terlibat. ID, PDPI, IDAI, PAPDI, PPNI, IBI, IAI, ILKI, dan lain-lain. Jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dari organisasi masyarakat yang ada. Contoh, ormasnya adalah Muhammadiyah, Aisyah, dan ormas lainnya. Demikianlah Sobat Sehat, di video 184 ini kita telah membahas koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci dalam lampiran Permenkes RI nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Kita akan bertemu di video 185 untuk membahas tentang sumber daya manusia program dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.